Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah ragam bahasa. Ragam bahasa itu disebut juga dengan varian atau variasi atau dialek. Kemudian ada pula yang disebut dengan idiolek. Idiolek adalah ciri berbahasa seseorang. Misalnya idiolek Pak Harto, idiolek Pak Habibie, atau idiolek Gus Dur. Untuk menggambarkan ragam bahasa atau idiolek, ragam bahasa, dialek atau variasi, kita bisa menguraikan perjalanan. Misalnya saja seseorang melakukan perjalanan di Jawa Barat. Misalnya dia berjalan dari Banten, dan di Banten itu dia melihat orang-orang berbahasa Sunda dengan dialek tertentu. Kemudian dia berpindah misalnya ke Cianjur, dan dia melihat orang-orang yang berbahasa Sunda dengan dialek yang sedikit berbeda dengan di Banten. Tetapi dia masih bisa memahami bahwa itu adalah masih bahasa Sunda dengan dialek yang berbeda. Kemudian juga dia berpindah ke Priangan, dan dia juga mendengarkan orang-orang berbahasa Sunda dengan dialek yang sedikit berbeda dengan yang dia dapati di Banten dan di Cianjur. Kemudian dia juga berpindah lagi ke Cirebon misalnya, yang dia juga di sana mendapati orang-orang berbahasa Sunda dengan dialek yang berbeda, tetapi dia masih meyakini bahwa itu bahasa Sunda karena dia masih memahami. Nah, itu adalah dialek atau sebuah ragam bahasa atau sebuah variasi bahasa. Variasi bahasa itu dipahami ketika sebuah variasi itu masih bisa saling memahami. Tetapi kalau bahasa yang berbeda itu sudah tidak bisa saling memahami lagi. Misalnya ketika seorang sudah berpindah ke Jawa Tengah, dia mendengarkan tuturan-tuturan yang tidak bisa dikenalnya lagi dan tidak bisa disebut sebagai bahasa Sunda, maka itu bisa disebut sebagai bahasa yang berbeda. Misalnya itu adalah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Demikian pula dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki variasi atau ragam atau dialek yang berbeda-beda. Misalnya kita mendengar orang-orang di Medan bertutur bahasa Indonesia. Tuturan bahasa Indonesia di Medan itu akan berbeda dengan tuturan bahasa Indonesia di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, Jawa Timur atau di Bali. Kadang-kadang kita mendengar tuturan bahasa Indonesia di Bali, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Medan itu berbeda-beda, atau di Samarinda, di Makassar, atau di Papua misalnya. Nah, ini adalah ragam bahasa atau variasi bahasa atau dialek. Ragam bahasa yang harus diperhatikan adalah ragam bahasa formal, baku, resmi, atau standar. Dengan begitu, ragam oponennya atau lawannya adalah ragam bahasa non formal, non baku, non standar, atau non resmi, atau tak formal, tak baku, tak standar, atau tak resmi. Ragam bahasa baku harus diperhatikan karena ini menunjukkan kepandaian penuturnya. Ragam bahasa baku didefinisikan sebagai ragam bahasa yang baik. Ragam bahasa baku ini adalah istilah linguistik dalam kamus. Ini bisa diperoleh misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Ragam baku adalah ragam yang baik, yang mempunyai prestise yang tinggi, biasa dipakai di kalangan terdidik,
dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi, atau dalam surat resmi, misalnya surat menyurat dinas, perundang-undangan, atau karangan teknis. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi, sedangkan bahasa yang benar adalah sesuai dengan akidah, sesuai dengan kaidah. Bahasa yang baku adalah bahasa yang digunakan dalam ragam pendidikan. Bahasa baku ini juga mempunyai prestise yang tinggi dan digunakan dalam acara-acara resmi kenegaraan. Ragam menurut pemakainya terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama dialek regional, yaitu dipakai di daerah tertentu seperti tadi bahasa Sunda di daerah Banten, Cianjur, Priangan, dan di Cirebon adalah bahasa yang dengan bahasa Sunda dengan dialek atau ragam yang berbeda-beda. Demikian pula dengan ragam atau dialek bahasa Indonesia, ini mempunyai berbagai ragam atau dialek atau variasi. Misalnya bahasa Melayu dialek Ambon atau bahasa Indonesia dialek Ambon, bahasa Melayu dialek Jakarta atau bahasa Melayu dialek Medan. Ini adalah dialek regional. Kemudian ada dialek sosial, yaitu dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau menandai strata sosial tertentu. Misalnya dialek remaja atau dialek orang-orang yang ilmiah atau dialek orang-orang preman di pasar misalnya atau di terminal. Kemudian ada dialek temporal yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Misalnya dialek Melayu di zaman Sriwijaya, dialek Melayu di zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Ini ada karangan-karangannya pada kesusastraan Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan idiolek, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang. Misalnya idiolek yang digunakan oleh Pak Harto, Pak Habibie, atau Gus Dur. Nah, dialek Melayu mempunyai banyak ragam dialeknya atau variasi atau dialek-dialeknya banyak. Misalnya Melayu dialek Jakarta, Melayu Jakarta, dialek Melayu Jakarta, dialek Melayu Jambi, dialek Melayu Kalimantan, dialek Melayu Malaysia, dialek Melayu Medan, dialek Melayu Manado, atau dialek Melayu Riau, dan sebagainya. Menurut pokok pembicaraannya, ada berbagai ragam atau dialek atau variasi. Misalnya ada ragam bahasa undang-undang. Ini dianggap sebagai ragam bahasa yang khusus karena merupakan ragam bahasa tertentu, yaitu ragam bahasa undang-undang. Ada pula ragam bahasa jurnalistik. Misalnya judul-judul dari media massa, berita di media massa itu singkat. Dengan begitu ada ragam bahasa jurnalistik. Ada ragam bahasa ilmiah yang misalnya menggunakan istilah-istilah khusus yang dipahami oleh para ilmuwan yang bergelut di bidangnya. Dan juga ragam bahasa sastra. Menurut media pembicaraannya, ada ragam bahasa lisan dan ragam tulis. Untuk ragam bahasa lisan, ada ragam bahasa cakapan,
ada ragam bahasa pidato, ada ragam bahasa kuliah, ada ragam bahasa panggung, dan sebagainya. Kemudian untuk ragam tulis, ada ragam bahasa teknis, ada ragam bahasa undang-undang, ada ragam bahasa catatan, yang misalnya banyak singkatan-singkatan, atau ragam bahasa surat, yang ada ragam tersendiri. Masih dalam bahasa Indonesia. Menurut hubungan antar pembicara, ragam ada berbagai jenis. Contohnya, ragam bahasa resmi, kemudian ragam bahasa akrab, ada ragam bahasa agak resmi, ragam bahasa santai, dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak ya, ragam itu banyak. Tetapi yang paling diperhatikan dalam pembelajaran adalah ragam bahasa resmi, baku, formal, atau standar. Penggunaan ragam bahasa baku diantaranya adalah digunakan dalam komunikasi resmi, formal, standar, atau baku. Kemudian digunakan untuk wacana teknis, misalnya untuk wacana-wacana ilmiah. Kemudian untuk pembicaraan di depan umum, misalnya dalam pidato kenegaraan atau sidang kenegaraan. Ini dari mulai tingkat negara sampai misalnya provinsi, kota, kabupaten, sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RT atau RW. Ini pembicaraan depan umum semestinya menggunakan bahasa ragam bahasa baku. Kemudian pembicaraan dengan orang yang dihormati, ini juga menggunakan ragam baku. Penggunaan ragam baku membuat seseorang dikenal sebagai seorang yang pandai atau seorang yang bisa berbahasa yang baik dan benar. Ada label ragam bahasa dalam kamus, misalnya ragam bahasa arkaik, yaitu ragam baku yang tidak lazim atau kata-kata kuno atau kata-kata klasik. Kemudian ada yang disebut dengan ragam cakapan. Ini kosakatanya adalah kosakata yang tidak baku. Kemudian ada ragam bahasa hormat. Ini adalah ragam bahasa resmi. Ada ragam bahasa kasar atau tidak sopan, ada yang bahasa klasik yang semacam bahasa arkaik tadi. Ini misalnya ragam bahasa klasik ini digunakan dalam kesusastraan Melayu klasik atau sastra Melayu klasik. Sejumlah ciri kebakuan diantaranya adalah bentuk kosakata yang baku. Bentuk baku yaitu kosakatanya baku atau imbuhan yang baku. Nah, bentuk baku ini bisa diambil dari laman website, misalnya laman website dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kosakata baku misalnya bisa kita lihat di laman Kamus Besar Bahasa Indonesia di kemdikbud.go.id. Misalnya kata provinsi. Kata provinsi ini merupakan kata yang tidak baku karena diarahkan untuk melihat kosakata provinsi menggunakan V. Maka kita akan bisa melihat bahwa provinsi, bentuk tidak bakunya provinsi, itu adalah sebuah nomina N itu berarti nomina yang berarti wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur.
Kemudian kata bikin juga ini merupakan kosakata verba untuk ragam cakapan yang berarti buat. Kemudian kalau kita mencari bini misalnya, bini juga adalah sebuah nomina kata benda dengan ragam cakapan, yaitu perempuan yang menjadi pasangan sah dari seorang laki-laki atau istri. Bininya sudah kembali dari kota. Jadi bentuk baku ditandai dengan kosakata yang baku dan imbuhan yang baku. Kemudian kelengkapan imbuhan. Imbuhan juga harus lengkap dalam ciri kebakuan. Dalam bentuk yang baku, imbuhan harus lengkap. Kemudian kelengkapan fungsi kalimat. Subjeknya harus ada, predikatnya harus ada, objeknya harus ada, pelengkapnya harus ada, kalimatnya jika diperlukan harus ada. Yang jelas, subjek predikat harus ada. Kemudian bahasanya harus baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Bahasa yang benar adalah sesuai dengan kaidah atau aturan. Biasanya dalam bahasa tuturan ini lebih sulit untuk dibakukan karena intonasi itu tidak bisa dibakukan. Karena itu bahasa baku dalam bahasa tuturan adalah yang tidak terlihat dialek kedaerahannya. Pembahasan terkait dengan ragam bahasa adalah kosakata, ragam-ragam kosakata. Itu ada kosakata umum, ada kosakata klasik, yaitu yang pernah dipakai dalam naskah lama, kosakata arkais yang tidak pernah dipakai lagi, misalnya kata anju atau kata anak gahara. Arti dari kata anju bisa kita lihat di kamus. Anju itu adalah kata nomina, kata benda arkaik yang berarti percobaan, hendak melangkah, dan seterusnya. Kemudian kosakata anak gahara berarti anak raja atau anak permaisuri. Ini adalah kata-kata klasik. Kemudian ada istilah khusus atau kosakata khusus, misalnya istilah fisika atau kosakata fisika. Misalnya ampere, baryon kosakata kimia, genesis kosakata agama Kristen, ma'rifat kosakata agama Islam, tasawuf. Ma'rifat ini berarti pengetahuan tentang ketuhanan. Kemudian ada kosakata budaya, misalnya dari bahasa Sunda kata bangor yang berarti nakal, atau boru dari kata Batak yang berarti anak, atau tinutuan semacam makanan dari bahasa Melayu Manado. Ada kosakata ungkapan bahasa daerah, misalnya amit-amit jabang bayi, atau sampurasun dari bahasa Sunda. Kemudian ada kosakata ungkapan bahasa asing, misalnya ad hoc dari bahasa Latin, à la carte dari bahasa Prancis, dan ansih dari Jerman. Juga kosakata singkatan dan akronim seperti MPR singkatan atau akronim Pantura. Kemudian ada pula peribahasa dan idiom, misalnya bagai duri dalam daging yang merupakan contoh peribahasa, dan kehilangan muka yang berupa idiom. Yang terkait dengan ragam bahasa juga adalah singkatan, akronim, dan kependekan.
misalnya contoh singkatan NPWP, UMR, SMP. Akronim misalnya daring, luring, pantura. Kependekan misalnya info, yaitu kependekan dari informasi. Lab yang merupakan kependekan dari laboratorium. Kan yang merupakan kependekan dari bukan atau akan. Demikian pembahasan ragam bahasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.